Alfi Syahrin. Kok lu bangga sih kayak lu tuh lonely, lo insecure, lo cerita kemana-mana? Oh iya. Lu nggak malu tuh? Enggak, kenapa? Oke, sebelum gua jawab, gua udah jawab padahal. Assalamualaikum, gua Alfi. Gua Ardi. Ini podcast Deep Talk with Introverts. Intronya paling gak seru deh, kayak gua doang yang semangat. Ya memang. Terus kenapa lu kok merasa bangga gitu loh kalau lu tuh orang yang pernah lonely, lu tuh pernah orang yang insecure, yang overthinking, itu kan malah lu jadi buku. Yes. Kenapa coba? Soalnya, jadi ada pertanyaan yang masuk. Kita baca dulu pertanyaan yang masuk. Jawab ya lu, gue juga penasaran juga. Iya. Jadi ini ada pertanyaan dari aduh, dia pakai nama lagi. Jangan sebut nama, nanti kita bikin namanya aja. Jadi ini pertanyaan siapa tentang namanya kira-kira? kan ini tentang mental health. Ya. Jadi namanya Meha. Meha. Jadi gue tadi minum. Sebelum podcast ini gue minum. Terus gue pikirin kan nama siapa ya buat ini penting banget ya pikiran gue. Terus gue lagi minum, gue langsung mental health Meha. Gue langsung mau kesel kan tadi. Terus gue telan. Terus ya, jadi namanya Meha. Tau namanya benar Meha? Enggak, mungkin. Ada namanya. Jadi tapi si Meha ini bertanya bukan tentang si Meha. Iya. Tentang temennya. Oke. Jadi dia punya teman. Gue bacain ya. Kak, aku tuh pernah punya pengalaman. Ada orang yang cerita tentang struggle mental health-nya. Dia cerita tentang perjuangannya terdiagnosis. Perlu deh gue gedein dulu. Selalu lebih keras dong. Ini hujan soalnya. Ya biarin yang dengerin volumenya digedein. Udah. Perjuangan terdiagnosis oleh profesional dan buat sembuh. Tapi di tengah aku ngerasa nggak bisa berempati. Kok lu baca kayak bingung sih? Karena kalimat dia aneh. Tapi di tengah aku gimana coba? Tapi di tengah aku harusnya ada koma dong. Ngerasa nggak bisa berempati karena yang dia ceritain bikin gak nyaman. Cerita dia yang sempat dibawa ke IGD karena serangan panik. Cerita dia yang excited kalau didiagnosis dia berubah dari depresi ke bipolar. Cerita dia yang bilang intinya, aku kalau misalnya nggak mempan dosisnya dinaikin loh. Kok kayak Aku nggak ada? merasa dia ini ada unsur caper yang dimaklumi karena dia juga cerita kalau teman-teman kampusnya nggak masalah kalau dia butuh pelukan. Anyway dia cowok. Dan aku ada di posisi sekarang yang kalau dengar aku terdiagnosis ini loh itu loh, aku itu jadi skeptis. Oke, terus kalau lu punya gangguan ini apa butuh pemahaman? Karena aku sendiri juga orang yang gak gampang keluar-keluar tentang diagnosis klinis mentalku, bahkan kalau terpaksa aku berasa kasih tahu cara implisit. Kalau tanggapan kakak gimana soal romantisasi gangguan mental ini? Aku nggak pengen hilang empati tapi mau juga. Lu ngapain ikut baca? Gue suara duanya. Tapi mau juga lihat orang yang merasa, wah aku capek banget. Iya kayaknya kita kalau baca gue harus gitu deh. Tolong maklumin ya, terutama kalau aku caper. Lu bacanya nggak jelas, tapi muak juga lihat orang yang merasa aku nggak pengen hilang empati, tapi aku juga muak ngelihat orang yang merasa wah aku punya gangguan mental loh, tolong maklumin ya, terutama kalau aku caper. Sama aja lu bacanya. Nah jadi penanyanya si Meha, menurut gue si Meha nih masya Allah dia punya social skill yang bagus untuk bisa menakar oh ini something wrong nih, ini weird nih, jadi dia lebih bisa selektif karena maksudnya let's be realistic. Kalau ada orang yang kayak gitu kan kita juga pasti ngerasa kayak kok gini sih, ya kan pasti mempertanyakan sesuatu. Jadi menurut aku Meha bukan kehilangan empati sih, lebih kayak ya itu perasaan normal seorang manusia kalau ada yang tidak sesuai norma yang seharusnya. Betul. Jadi mau nyalahin Meha juga nggak mungkin. Tapi mungkin ini menurut gua ya, mungkin dia bisa kayak gitu karena penyakit mentalnya, nggak sih? Mungkin nggak lu sebagai anak psikolog? Tapi mungkin ini tuh dulu gue pernah dulu kan rame tuh self diagnose, orang ngomong di tisu mulu lu. Satu dulu aja deh. Rame self diagnose, orang kayak ya betul sih istilahnya ya, romantisasi penyakit mental gitu loh, gangguan mental kayak oh it's something cool. Yeah, it's cool. Somehow ya. Maybe because it's punya new. label diagnosis mental beberapa orang tapi memang ya. Ini kayak emo zaman dulu nggak sih? Kayak tadi pertanyaan gue, Alfi, kok lu
Tapi beda ya, kalau Alfi mungkin bukan gangguan mental dan memang ada pelajaran yang dia share dari Thank you udah ininya menjawab. dia. Cuman mungkin kalau kita lihat dari ininya dia ya, Pattern. bukan pattern, apa ya? Behavior. POV-nya dia, Dia nih siapa Meha atau temennya? temennya. Maksudnya orang-orang yang seperti ini gitu loh. Ada beberapa kemungkinan sih Apa aja tuh? yang mungkin, tapi kalau udah didiagnosa harusnya nggak sesepele itu ya, nggak kayak sesepele yang tadi gue bilang kayak dia kayak keren-kerenan aja gitu loh. Mungkin eh, ini setelah dia didiagnosis ini dia menjadi lebih tervalidate, Oke. tervalidasi sama yang apa ya, permasalahan emosional yang sebelumnya nggak ada yang validate. Entah itu bilang dia lebay lah, entah itu bilang dia beda, different, segala macem, nggak normal. Setelah dia dilabeli dengan diagnose, dia ngerasa kayak, oh, gue punya identity nih. Yes, dia merasa terdefinisikan. Betul. Kayak this is who I am. Walaupun dia ngambilnya agak cross the line ya. Mungkin. Ya itu mungkin karena sebelumnya dia nggak punya self concept yang bagus, nggak punya identity yang kuat. Betul. Ketika dapet identitas diagnose kayak gini yang define who he is, partly ya, nggak define. Kan nggak define the whole him. Betul, nggak define the whole him. Ya udah dia suka dengan konsep yang dia dapat baru ini, identitas baru ini. Karena mungkin dia ngerasa ada sesuatu yang lebih besar dari dia dan itu diagnosanya dia. Dan mungkin karena dia mungkin juga ya, dia punya ketidakdewasaan dalam menerima sebuah ilmu tentang mental health. Mungkin cuma dengar di TikTok atau di Reels, jadi nggak punya pemahaman yang utuh. Tapi gue juga tidak mau menyalahkan sepenuhnya. Tapi mungkin dia bisa gini karena penyakit mental health-nya dia, karena dia juga nggak punya self identity itu. Jadi ya ada kasihannya juga. Iya. Terus. Jadi ya dia ngerasa kayak apa ya, misalnya. Dia ngerasa gini. Oh, ini nih penjelasan baru nih tentang gua. Chaosnya hidup dia selama ini mungkin ya. Iya. Ya kayak gitu-gitu. Kayak finally. Betul. I'm defined by something. Dan memang, tapi ya kalau kita ngomongin gangguan mental tuh seringnya tuh bertumpuk gitu loh. Bertumpuk gimana maksudnya? Nggak kayak luka fisik yang jelas, apa sih istilahnya, komorbid lah. Istilahnya jadi kayak misal ya anxiety with depression kayak gitu, mix kayak gitu loh. Misalnya gimana ya? Oh, mental health itu pasti nggak mungkin satu. Mental illness maksudnya pasti satu. Biasanya spektrum gitu loh. Jadi nggak yang selalu clear. Misal gini ya, ininya dia deh, sikap dia terhadap diagnosanya dia, ya kayak tadi lu bilang, bisa jadi karena ya adanya gangguan mental health dia yang lain, ada yang belum terdefinisi, ada yang belum terdiagnosa. Kan bisa aja, maksudnya kemungkinan tuh besar kan, kemungkinan tuh banyak gitu maksud gua. Kayaknya ada deh kalau misalnya yang orang suka ini juga, kalau Munchausen syndrome misalnya. Munchausen apa ya bahasanya? Kayak dia nggak sakit, tapi dia suka terdiagnosa sakit. Biasanya buat dapat obat, terutama kayak gitu ya. Tapi gue juga punya dugaan lain nih, Ardi. Ya banyak lah dugaan. Ini juga menjawab pertanyaan lu yang awal. Kenapa lu suka banget cerita lu lonely, insecure, overthinking? Ini yang dulu ya, bukan gue yang sekarang ya. Gue yang dulu kan cerita itu semua, padahal itu belum selesai. Gue sekarang cerita itu lewat buku-buku karena itu udah selesai. Kalau gue yang dulu, gue kan suka banget tuh cerita gue ngerasa sendiri nih, bla. Mungkin ini menurut gue ada ini tapi nggak benar ya, tapi kayak ada rasa nyaman untuk merasa terpuruk dan jadi korban atas sesuatu. Karena itu membuat kita ngerasa kayak ya seperti yang si Meha bilang, jadi ada semacam pemakluman kenapa gue seperti ini. Tapi bukan sekedar minta dimaklumi juga ya, there's comfort aja. Gue juga nggak tahu ya kenapa, karena mungkin selama ini kita ngelihat hidup tuh harusnya chaos, hidup tuh harusnya memang punya sedih kayak gini. Mungkin selama ini saat itu ngelihat hidup tuh kayak gitu aja, jadi
It's Jadi, familiar. ya itu kayak coping yang maladaptif lah. Jadi kayak gini loh. Mungkin. Gua ngelakuin kesalahan, wajar dong kan gua Beragam begini ini begini. begini. Mungkin iya. Gua gagal, gua salah ya kan gue gini Kayak gitu. don't hurt me gitu, karena Ya, gue punya bisa ini. jadi, Kayak iya. misal gue dulu ngerasa lonely, lu kok gituin gue, lu tahu gue kesepian yang kayak Kan tau gue gitu-gitu. spesial gitu Iya, loh. iya. Walaupun sebenarnya gue pada saat di posisi itu gue juga tidak sadar itu ya, dan gue juga sampai saat ini gue kalau looking back sama diri gue yang itu, ya memang ada salahnya, ada kurangnya. Gue tidak akan menjustifikasi part itu, tapi gue juga menyayangi diri gue yang itu. Tapi gue juga menyayangi diri gue yang sekarang udah selesai sama itu semua gitu loh. Iya. Karena dengan gue pernah melalui itu dan menyayangi diri gue yang itu, gue lebih bisa memaklumi orang-orang yang kayak temennya si Meha ini gitu loh. Ya, gue juga pasti akan berlaku hal yang sama Meha. Gue pasti juga ngerasa kayak, kok gini sih? Gue pasti juga akan menarik diri sama kayak Meha, karena gue juga takut lah ya. Tapi, ya karena, kenapa lu lihat kamera? Gak apa-apa. Tapi ya, gitu. Oh, dan ini juga, there's comfort in being a victim, karena kadang kita mikir when we become a victim, ketika kita terpuruk, ketika kita broken, itu adalah momen kita merasa bisa ditolong sama orang lain, merasa bisa dipedulikan, merasa bisa diperhatikan. Iya. Tapi gue udah belajar, ternyata semakin kita nunjukin terpuruknya kita, brokennya kita, victimisasinya kita, semakin orang tuh jengah sama kita, semakin orang tuh males. Orang tuh malah kadang peduli kita nggak butuh sama peduli itu. Kayak kalau kita ngeliat teman kita yang lagi kelihatan kayak sedih, tapi dia berusaha appear cheerful, senang, kita tuh malah lebih concern dan mau peduli kan, lebih kayak mau nanya, lu Dibanding? Iya, dibanding orang yang nunjukin banget secara terus menerus ya. Kalau dia most of the time selalu ceria, terus tiba-tiba harinya sedih, ya kita juga pasti juga concern ya. Jadi ya dia dibilangnya ini excited sih dia. Dia excited. Ya Dan mungkin karena mungkin dia senang ini- merasa tervalidasi. Iya, dan mungkin dia tahu si Meha ini juga istilahnya apa ya? Mungkin sama. Survivor kayak gitu loh. Survivor, jadi Yang juga punya, yang ngerti harusnya gitu loh. Iya, Jadi mungkin dia iya. yang ngerti, yang punya pemahaman yang sama atau permasalahan mungkin lebih. yang hampir sama kayak gitu. Jadi mungkin dia ngerasa, Gue punya temen nih. iya, yang Jadi kayak, dia excited gue bilang bilang tuh to a group loh, yang kayak misalnya iya. ke mental problem group, walaupun bukan grup yang dibikin gitu. Iya, ya. iya. Maksudnya ya new Kayak, I identity relate to you lah. gitu. Iya, I relate to you kayak gitu. Iya sih, sebenarnya sebenarnya mungkin dia excited bukan karena cerita dia yang itu, mungkin dia ceria karena ketemu orang kayak Meha, dan mungkin dia ceria juga karena ya dia juga nggak mau appear sad in telling his stories. Tapi aku percaya sama apa yang Meha lihat juga. Tapi ya, maksudnya apa yang Meha rasakan saat itu valid, apa yang dia sampaikan ke Meha juga kita juga bisa, parah banget loh. Ya, we never know. Cara terbaik, cara paling realistis, cara paling healthy adalah ya sebagaimana yang mungkin Meha udah lakukan, adalah Meha menarik diri dari sesuatu yang Meha rasa there's something of me, tapi tanpa menghakimi dia, dan berusaha bantu meski dari kejauhan gitu loh. Aku yakin dia juga mungkin gak ke Meha setiap saat, setiap detik, setiap menit, tapi ya Meha udah tahu kondisinya. Maybe kalau Meha juga butuh bantuan sebenarnya. So ya, soalnya Meha di sini dia juga bercerita, dia juga punya diagnosanya dia, tapi kita nggak baca ya, gitu aja sih dari gue. Bentar, gue liat catatan gue dulu, Meha. Yeah, there's comfort in being a victim, there's a comfort to have something bigger than yourself, there's a comfort to be identified by something gitu. Dan mungkin temannya Meha ini, dia tidak punya konsep bahwa self identity kita tuh tidak harus diagnosa kita, tapi itu part diri kita gitu loh. Kita juga nggak bisa ngebiarin part kita yang broken itu, it's a part of us, tapi bagian diri kita tuh tidak terdiri dari brokennya kita, sembuhnya kita nanti, perjuangan kita hari ini, brokennya kita, diagnosa kita, it's all part ourselves. Jangan biarkan satu diagnosa tuh menjadi keseluruhan part diri kita. Itu aja sih dari gua. Ya itu ya, mungkin juga dia selama ini, kita juga harus tahu lingkungan sosial dia. Mungkin dengan orang-orang tahu dia terdiagnosa apa, orang-orang jadi lebih
ngelihat dia, Iya. ngerti nggak sih? Dan mungkin Jadi dia itu tidak pernah dilihat juga di rumahnya. iya, dan itu jadi sesuatu yang bikin dia bahwa oh ternyata gue spesial, dan dia ngelakuin itu ke banyak orang akhirnya. Dan sosial media juga mungkin ngaruh sih, bahwa banyaknya orang yang apa ya, over over apa sih istilahnya, Explaining about mental. overspill gitu loh. Overspill. Overspill apa sih? Overshare. Overshare tentang hal yang mungkin gak harusnya di share, dan gimana mereka mendapatkan apa sih, views, followers dengan cerita-cerita yang kayak gitu. Iya. Tapi ya ini juga menurut gue jadi pelajaran ya, bahwa harus bisa ngebedain sih mungkin Apa? tentang cara cerita lo gitu loh, maksudnya ini bukan something that apa ya, lu juga nggak bisa menormalisasi disfungsi, hal-hal yang Diri disfungsional kita. kayak gitu aja gitu. Iya, Jadi iya, sesuatu iya. yang lo banggakan kayak gitu, Hmm. maksudnya yang namanya kalau kita ngomongin disfungsi, disorder, berarti itu kan yang harusnya sembuh ya, dalam tanda kutip, untuk bisa jadi lebih baik lagi. Jadi kalau bisa mungkin orang-orang yang dengar di sini pun harus nakar nih, cerita ke siapa, Betul. bagaimana cara ceritanya, apa aja yang boleh di-share atau enggak. Karena ya bisa juga itu bukan sesuatu yang bukan a good move gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi harus hati-hati. Iya, jangan sampai terlalu oversharing juga tentang Betul. karena Dan memang vulnerability kita tuh jadi Betul. sasaran empuk. Dan harus pilih juga, emang ini benar dekat nggak, orang yang bisa terpercaya nggak gitu. Apakah dia juga mampu gitu loh menampung cerita kita. Tuh. Itu juga pusing. Kagak? Paling gitu sih. Udah? Udah. Oke. Udah. Apa lagi? Closing statement. Nggak ada. Ya, no judgment, but there's a comfort in being a victim. But don't be a victim. Iya, gue maksa banget. Jadi guys, kalau kalian mau curhat kayak si Meha, langsung aja klik link di bawah ini atau link di IG bio kita, IG Instagram sama TikTok lu apa, Ardi? ARDHIRP. Kalau gua ALVISHRN, beli buku kita dong, ini buku aku kelihatan nggak? Ini, lu nggak nunjukin buku-buku lo? Udah kelihatan dari Iya, tadi. buku kan banyak ya, jadi astagfirullah. Alhamdulillah, masya Allah. Udah, terima kasih guys. Dadah, assalamualaikum. Dadah.